Gimana? Mas Rido gimana? Prediksinya apa nih berarti? Aduh, kalau gue baru nontonnya sih The Long Goodbye sama Please Hold ya. Gak tau yang ngerasa Oscar ini kan biasa kan seneng sama yang berbau itu ya. Kalau menurut gue sih The Long Goodbye itu emang cocok karena kan dia ngomongin soal Islamophobia ya di Inggris dari matanya Riz Ahmed sebagai rapper. Jadi kayak secara premis aja udah menarik dan di eksekusinya juga menarik dan endingnya itu aja udah wah gila udah powerful banget dengan nutupnya dengan versi lirik ini kayak nggak ada alasan lagi untuk menangin The Long Goodbye sih karena emang bagus kecuali kalau ternyata film yang lain belum gue tonton lebih bagus ya kita nggak tahu. Iya, oke. Gue setuju juga sih The Long Goodbye juga sih. Yang gue tonton juga itu sih The Long Goodbye, The Dress, Please Hold juga belum nonton. Nah kalau Mas Zul belum nonton semua berarti ya? Mas Zul sama Mas Edi? Kalau analisa buat kemenangan justru satu-satunya yang punya kemungkinan nggak menang karena faktor non teknis adalah The Long Goodbye justru. Oke. Tapi kalau dari aku lihat-lihat di entah di Gold Derby atau dari expert itu kebanyakan mereka pada pilihnya The Queen of Basketball sih buat prediksi. Udah kedebak semua berarti ini Summer of Soul semua kah? Berisi, karena kayak berisi banget gitu. Kalau Flea Flea menarik, tapi kayak secara apa ya? Karena Flea itu masuk di banyak kategori kayak animated masuk, documentary masuk, jadi kayak hampir semua masuk. Jadi kayak kalau misalnya jurinya juga ini bener apa sih tematiknya itu pengen diversity, Summer of Soul sih. Karena kalau nonton Summer of Soul tuh kayak udah sih ini kayak menang sih. Karena ngeliat dari pemenang-pemenang tahun-tahun yang lalu dokumenter feature tipe-tipe film yang kayak gini sih. Tapi kalau ternyata mereka pengen apa ya out of the box, Flea sih. Oke, gimana? Jadi isunya menarik ya Summer of Soul ini. Yep, oke. Betul. Aku Summer of Soul malah belum nonton nih, belum kesampaian nonton nih. Kalau saya harus pasang taruhan di kategori ini, saya akan pilih Flea. Waduh, kenapa tuh? Jadi gini, Flea ini kan menjadi film pertama yang masuk nominasi di kita 3 kategori sekaligus, documentary, animated, sama foreign, best international. International feature. Nah, best international kayaknya Drive My Car. Kita agak lompat dikit nih. Terus kalau animation, ini kayaknya lebih ke yang memang feel good movie nih nanti ya. Jadi yang animasi biasa lah. Kesempatan Flea untuk menang tuh ada di documentary. Benar. Tapi dari lain-lain Mas Edi, di BAFTA itu Summer of Soul masuk di nominasi Best Editing-nya, Best Film Editing. Terus di mana-mana tuh Summer of Soul yang bakal menang. Ini masih tetap berharap taruhan ke Flea kan berarti? Flea ya. Saya tetap soalnya kalau kita ngelihat dari award lain, Summer of Soul ada kadang-kadang ada Summer of Soul, kadang-kadang ada Flea. Jadi kayak kebanyakan sih mostly milih Summer of Soul sih emang. Tapi emang bisa sih karena kan ya ada 3 masuk ya minimal 1 lah menang. Pasti kan kayak udah 1 menang. Mas Zul, Summer of Soul atau Flea mungkin? Kalau dari isu yang harusnya menang Summer of Soul, cuma dari kayak Mas Edi bilang tadi, Oscar kan biasa tuh tebus-tebus dosa. Tebus-tebus dosa. Flea yang menang. Ada 2 kemungkinan sih. Oke, berarti yang prediksi menang Summer of Soul ya, tapi kayak yang jagoan Flea gitu. Gimana? Gitu kan? Nomor 2-nya kan Flea? Iya, betul. Oke. Dari gue tuh Winfield Wiper itu yang menang. Winfield Wiper ya. Karena artistiknya kah? Artistiknya. Jadi kayak ngeliat animasinya itu bukan style animasi yang nggak pernah kita lihat gitu kayak ini animasi kayak gimana, bentukannya aneh. Jadi kita juga nontonnya juga berasa kayak perasaannya tuh jadi campur aduk gitu kayak nonton animasi dengan stylenya yang benar-benar nggak biasa terus tiba-tiba dikasih. Jadi kayak aduh, kalau ngeliat yang lain baru ngeliat kayak poster-posternya aja kayak ini sih udah pernah ada dulu di animated short film di nominasi tahun-tahun sebelumnya. Yang Winfield Wiper ini beda sendiri gitu, bahkan cara cerita juga bagus banget gitu. Jadi, soal arti cinta ya berarti Mas Dido ya?
Iya, arti cintanya itu benar dibuat dalam, padahal short movie itu keren sih. Mas Zul? Udah nonton yang pokoknya short ini enggak ada. Enggak nonton ya. Oke. Mas Edi. Saya sama Mas Zul nih, yang short film. Belum nonton semua ya. Oh. Tapi kalau bicara tadi Windshield Wiper, memang dia punya keunggulan dibanding nomini lain, karena dia pertama kali diputar tuh di Cannes. Kan gitu ya. Jadi maksudnya dia datang ke Oscar nih bawa prestis gitu loh. Tapi Robin itu feel good loh Mas, itu feel good movie loh, animasi yang benar-benar feel good loh itu. Robin nih kalau nggak salah kan Artman udah berapa kali menang lah gitu ya. Jadi maksudnya dan dia juga udah established gitu ya. Oke. Berarti ini prediksinya semuanya ke Windshield Wiper ya? Prediksinya nih ya. Pengennya Windshield Wiper sih. Walaupun di luar itu aku lihat tuh banyak yang jagoin Robin juga karena feel good-nya itu. Tapi ya nggak tahu juga. Urut terus. Jagoin tuh The Mitchell versus The Machine sih. Jagoin banget karena emang feel good movies banget, heartwarming banget. Animasinya juga dia nyatuin banyak style animasi, 2D, 3D itu kayak semuanya disatuin. Ini sih kayak tipe makanannya ini sih, makanannya Oscar banget gitu. Encanto ini. Besar kan. Tapi kalau dilihat dari penghargaan khusus animasi tahun ini, yang menang itu 2, ada The Mitchell versus The Machine sama Flea. Flea ini yang untuk animasi terbaik. Kalau yang best animated feature yang Florence kayaknya ya, yang khusus animasi dari luar negeri. Kemudian yang untuk Mitchell versus Machine ini untuk film animasi terbaiknya sih. Kemungkinan itu. Ini kan feel good movie juga kayak kita zaman dulu menyaksikan yang Hujan Bakso. Saya lupa judulnya. Cloudy Meatball. Tapi kalau tadi Mas Zul bilang yang menang Oscar di kategori ini adalah siapa yang menang Annie Awards ya. Nah tahun ini Annie Awards yang menang memang The Mitchell and the Machines gitu loh. Jadi chances are film ini yang menang gitu. Cuma oke, ini ada cumanya. Ada apa nih? Encanto momennya tuh masih kuat sekarang gitu ya. Salah satunya gini. Betul banget. Salah satunya BAFTA kemarin menang. Soundtracknya aja tuh sampai minggu lalu masih nomor 1 di Billboard. Gitu kan. Bruno. Momentumnya dia tuh masih kuat banget gitu loh. Kan kita kadang kalau milih memang top of mind ya gitu loh. Nah dia itu masih paling kencang saat ini. Sementara Mitchell and the Machines itu kan bulan puasa ya waktu itu. Iya udah lama. Awal tahun. Gitu. Tapi kalau menurut saya ini jadi sama kuat antara The Mitchell and the Machines karena kemarin menang Annie Awards atau Encanto karena momentum. Kalau Flea di kategori sebelumnya tadi. Oke, masih jauhin sana ya, siap. Ya, jawabannya apa nih bareng-bareng boleh? Publikasinya gila-gila. Nggak usah diperdebatkan ya udah tahu siapa. Udah tahu. Dramemaker ya. Oke, Dramemaker semua nih. Yang belum nonton nih Mas Zul. Formalitas dong. Tapi aku lihat karena ini ya, mungkin karena publikasinya gila-gilaan sih kalau. Iya, publikasinya gila-gilaan banget. Padahal kalau personal choice-nya kalau aku milih sih ya, The Worst Person in the World aku suka. Karena lumayan padat, efektif sama ya isunya nampar sih. Kalau Dramemaker kan terlalu over durasi, kalau dilihat dari 3 jam. Tapi over durasinya nyaman, Mas Zul, yakin nggak kerasa sih? Nyaman, iya nontonnya tuh enak. Enak. Mungkin nanti dicoba karena sekarang kan lagi lihat publikasinya di mana-mana itu lebih kayaknya hype banget. Tapi configuration-nya itu daun-daunnya banyak banget. Jadi kayak emang publikasinya bagus. Kalau apa sih? The Worst Person. Publikasinya nggak seheboh ini sih, jadi kayak
kemungkinan terbesar menangnya Dark Matter itu lebih gede karena biasanya ketika menangnya itu lebih tinggi gitu karena emang dari dulu selalu gitu sih. Drive My Car itu saya sepakat sama Mas Bre ini, filmnya waktu awal juga 3 jam orang ngobrol, sanggup gak ya? Begitu pas nonton ternyata memang dia letupan-letupan kecil tuh ada gitu kan ya. Jadi konstan, letupan-letupan kecilnya konstan. Dan memang bukannya lambat tapi ya mengalir, cuma jalannya panjang gitu. Jadi kayak gak nyampe-nyampe. Tapi enak dinikmatinya. Film ini enak segitu santainya sampai judulnya aja baru muncul di menit ke-40 masuk gitu. Masuk banget. Nggak sadar yakin. Nggak sadar. Udah lock banget. 2% Indopod juga. Kalau tiba-tiba film dari Butan menang, nah itu kejutan terbesar tahun ini. Enggak sih, tetap kayaknya drama akan udah lock banget nih Mas Edi. Nggak ada kejutan ini. No surprise. Untuk international feature filmnya nggak ada surprise nih. Kalau gambaranku sih Billie Eilish nih, No Time to Die. Billie Eilish. Kepikirnya tuh Billie Eilish gitu. Tapi kalau surprise besar kemungkinan Be Alive ya dari King Richard dan Beyonce. Beyonce versus Billie Eilish. Pengennya dari 5 nominee ini yang paling suka adalah No Time to Die. Ya, karena kan Skyfall sama Spectre menang juga di kategori ini, gitu loh. Makanya pengen No Time to Die menang. Gitu. Dan memang dari 5 ini paling suka ini. Tapi kayaknya apa Be Alive kah? Encanto karena Encanto ini yang karena dia nggak ada perwakilan lain lagi. Ini Dos Oruguitasnya yang Bruno bukan sih? Bukan kan? Bukan lagunya Beton Rocker Bruno. Malah yang dikirimkan yang Dos Oruguitas itu apa ya? Yang mana? Aku juga itu nggak tahu. Jadi kemungkinan sih tetap. Kenapa lagu ini itu nggak ngerti. Nggak tahu. ya udah mungkin tetap No Time to Die sih ya. Tapi gini. No Time to Die. Ya, pengen sih No Time to Die. No Time to Die. Apa ya di buku sejarah tuh bagus gitu loh. 3 film James Bond terakhir, 3-3-nya menang Oscar. Bagus sih. Mantap sih. Berarti No Time to Die ini ya. Nanti si Billie Eilish jadi musisi paling muda yang menang Oscar. Iya, keren sih. Dan nanti ada catatan lagi film yang menang Oscar terus setahun sebelumnya udah menang Grammy gitu. Jadi banyak catatan menarik sebetulnya kalau sampai dia menang. Benar-benar. Tapi ya kalau dilihat sih Beyonce kan sering yang ngisi Oscar dulu. Zaman-zaman 2000-an dia ngisi perform di Oscar. Mungkin tahun ini mungkin bisa jadi Beyonce kalau juri berbaik hati bayar upah. Jadi Langsung kah? Satu nama doang? Udah. Satu nama doang ya? Satu nama. Don Lucas ngapain masuk nih? Masuk original score. Ini Don Lucas skornya apa gitu yang bikin juri masukin nominasi itu apa gitu? Iya. Apa? Masukin ke situ. Emang malah sebetulnya lebih layak skornya No Time to Die juga tuh ya, tapi sama-sama Hans Zimmer soalnya. Sama Hans Zimmer. Oke, Dun ya. Spencer Hans nggak nih? Zimmer harus menang. Dun ya berarti nih ya, Dun ya. Lock ya, Dun ya. Udah sih lock. Lock lagi kah? Lock untuk Dun lagi? Visual effect ini ya? Visual effect. Free. Dun, Free Guy. No Way Home ngapain sih? Kalau No Way Home ini special effect-nya kayak pengulangan aja nggak sih? Kayak pengulangan dari Doctor Strange. Doctor Strange. Pengulangan, terus yang kedua terlalu banyak visual effect yang kasar, terutama tuh pas Andrew Garfield sama Tobey masuk itu nempelin background-nya pas mereka datang itu aduh kasar banget lihatnya aja di bioskop tuh aduh kasar banget lihatnya. Dia lebih enak visual effect-nya Shang-Chi sih. Iya, karena dengan lembut betul. gitu ya. mitologi hewan-hewan mitologi itu ya. Terus No Time to Die oke. Tapi No Time to Die ini terlalu kalau dari frekuensi special effect terlalu sedikit ya. Terlalu dikit karena proses ininya siapa? Proses
filmnya agak drama banget, jadi efeknya nggak terlalu ini. Free Guy? Free Guy bisa. Mungkin Free Guy antara Free Guy sama Dune kali. Yang jelas nggak kepengen Spider-Man sama Shang-Chi menang karena udah yang kayak gitu tuh udah banyak banget gitu kan ya. Udah kaya juga, udah ngapain? Iya. No Time to Die ini juga sama kayak Mazul ini, porsi special effect-nya kayaknya gimana gitu ya. Kemakan nama drama. Iya. Nah terus kalau Free Guy, betul, jadi Free Guy itu kan dia memang sebenarnya seger ya special effect-nya. Tapi kan dia karena konsepnya game, jadi kan cartoonish gitu ya. Gitu. Jadi yang kayak too obvious lah, lu berkartun-kartun gitu kan. Nah makanya si Dune ini yang kemungkinan bakal menang karena dia menciptakan dunia sendiri, terus berasa megahnya gitu kan. Setuju banget. Pas di worm-nya keluar, pas apa? Spektakuler. Iya, nah spektakuler itu satu kata kuncinya, spektakuler itu berasa banget. Kemungkinan besar Dune yang menang. Pasti ya, Dune ya. Yeah. Oke. Kemungkinan besar nih dia semuanya memang setuju untuk Dune sih. Lock ya untuk Dune ya. Kalau aku sih Dune. Production desainnya Dune. Kalau production design sih, gue agak kebelah dua sih antara Dune sama The Tragedy of Macbeth sih. The Tragedy of Macbeth itu secara production design unik gitu. Kalau Dune kita udah ngeliat dari film apa ya, tipe film-film kayak gitu udah pernah ada. Tapi kalau The Tragedy of Macbeth, gue ngeliat production desainnya kayak beda aja gitu, kayak gimana cara dia ngemunculin monster-monsternya, gimana cara dia ngebikin apa kerajaannya aja tuh kayak kita nggak pernah nonton film-film sejarah soal medieval kingdom gitu yang dibikin kerajaannya tuh kayak gitu, kayak yang ada di film The Tragedy of Macbeth. Jadi kayak beda ya, secara suasana beda banget, secara suasana yang dikasih sama filmnya dari production designer aja juga udah beda banget gitu. Jadi kayak gitu. Nightmare Alley nggak nih? Nightmare Alley, Mas Mazul, Mas Edi, Nightmare Alley? Nggak suka. Udah suka ya? Nggak suka. Aku juga nggak suka Mas. Tapi template nggak sih? Kalau ini kan sutradaranya Guillermo del Toro kan? Guillermo del Toro. Kondisi gelap, terus kayak mengingatkan saya dengan Pan Labirin. Ya nggak sih? Yes, rasa-rasa Harry Potter, nuansa gelap kayak gitu. Kurang nyaman sih. Bukan masalah ini sih, bukan suka. Cuman nuansa gelap itu terlalu sering dibuat. Power of the Dog bisa jadi apa sih? Jadi sinematografi unggulan. Production design. Dan kayaknya kalau production design juga bisa juga sih. Cuma production desainnya terlalu sedikit, karena rumah, hutan, terus ranch. Rata-rata production desainnya itu yang udah ada nggak sih? Desain dikit aja. Maksudnya gitu. Bisa dibikin film lain, bisa bikin. Betul. Kategori ini justru kayaknya gitu ya. Yang paling banyak membutuhkan set dan props itu Nightmare Alley sama West Side Story. Nightmare Alley benar sih. Gitu. Nightmare Alley ini kita lihat kan sirkus kan, karnival gitu kan, terus juga yang set rumah, dan dia pindah lokasi ke kota, set kota, terus dia yang pindah set pertunjukan, nggak di karnival doang tapi di gedung-gedung, di hotel misalnya kayak panggung-panggung. Iya, nah itu kebutuhan production design sama set sama propnya tuh banyak banget gitu. Dan memang ketika nonton itu kita kalau ya immerse gitu ya sama nih nuansa tahun 40-an. Dan again West Side Story juga kayak gitu, banyak bangunan ya, set dan props yang memang praktikal gitu kan ya. Banyak bangunan yang memang ada di situ yang harus dipasang, harus ditaruh gitu kan.
gedung-gedung yang belum jadi ya. Iya, apalagi kebutuhan kameranya siapa sih Janusz Kaminski gitu ya, yang dia kameranya jalan ke sana kemari, makin iya kan, makin gede lagi kebutuhan untuk production design yang harus wah. Dari dua ini mungkin akan lebih berat ke West Side Story. Kemarin entah di BAFTA, di Critic Choice Award itu menangnya Dune semua. Dune semua menanginnya. Oke. Nah itu yang jadinya banyak lock untuk Dune itu ke situ. Dia banyak banget teknik aspek yang dapat di mana-mana. Jujur ini production design memang susah-susah semua ini, kecuali mungkin kalau The Dog ya yang agak kok bisa masuk di situ agak kurang. Tapi ini memang susah banget sih. Kalau aku sih make up Tammy Faye. Mas Edi, Tammy Faye juga. Ini udah lock di mana-mana udah lock Mas Edi. Kalau misalnya kayak gini, nanti mungkin ngefeknya ke aktrisnya dia menang. Jessica Chastain ya. Make up, aktris bisa nggak dapat Oscar gitu. Dan make up ini kayaknya kelihatannya power dari Tammy Faye itu sendiri dan amat sangat sih dia nggak bisa lepas dari kayak gitu. Makeup mas, selalu ngeliatnya itu nggak kayak Jessica Chastain, tapi kita kayak ngeliatnya Tammy Faye yang lagi acting gitu, gara-gara kekuatan makeupnya itu. Itu sih emang gila. Cruella kan? Gucci cuma Paolo doang sih yang berasa. Gucci itu kan Jared Leto kan? Jared Leto berubah banget. Jared Leto tuh berubah total. Tapi kita udah sering banget ngeliat Jared Leto tuh diubah-ubah kayak gitu, jadi kayak udah kayak biasa banget, udah biasa gitu ngeliatnya. Dun itu si Alan Skarsgård atau seperti itu nggak terlalu kan? Kalau untuk makeup juga. Cruella juga dia fashion makeup juga ada. Cruella ini kayak foto. Cruella ini mungkin kayak apa sih? Kayak tahun lalu tuh nominasi buat kayak mungkin Joker kali ya. Joker. Ternyata pilih. Sama kayak dicoret-coret aja muka gitu. Ya, ini momentumnya di Eyes of Tammy Faye. Yep, betul. Gitu. Kayaknya memang itu yang menang. Dan memang bakal menang juga kayaknya karena di BAFTA juga dapat, di Critics' Choice dapat, hampir semuanya juga dapat sih. Jadi udah dapat di mana-mana ya udah dapat di sini juga, udah ketebak juga. Ini juga udah lock kah? Kalau aku sih Cruella yang udah lock. Karena di penghargaan soal kostum juga dia udah menang, di BAFTA Critics' Choice kayaknya juga udah menang duluan. Oke, Dune juga kostumnya juga menarik sih. Melihat kostumnya Dune itu juga beda banget sama yang pernah kita lihat juga. Jadi antara Cruella sama Dune, tapi karena yang udah banyak menang Cruella ya Cruella. Cyrano bagus. Bagus. Tapi emang udah terlalu banyak nggak itu kostum-kostum tipe kostum kayak gitu di kebanyakan film-film era kayak gitu. Udah terlalu sering banget ngeliatnya gitu. Jadi kayak ngeliatnya tuh kayak ya udah gitu. Soalnya kalau yang kostum ini biasanya yang kita ngeliatnya itu kayak apa nih beda. Nah Cruella tuh ngasih itu apalagi yang panjang gitu. Apa sih yang adegan apa itu? Lupa. Ini kostum desain ini. Semua kayaknya udah ada yang pernah menang Oscar sih, kecuali yang Louis Sekeran kali ya. Dunia hanya adil apabila Cruella menang di kategori ini. Iya, betul. Iya. Bener. Yang tadi Mas Bre bilang ini film tentang fashion. Nah, terus dikasih lihat bahwa desain-desainnya ini memang banyak banget kan, itu entah berapa ratus gitu ya, dan gak ada yang sama gitu. Dan kita bisa lihat beberapa di antaranya itu tuh applicable dipakai kan. Jadi gak cuma sekedar gambar, gak cuma sekedar dipasang, dipajang gitu, tapi dipakai gitu. Nah sekarang dia nominasi lagi untuk film yang memang kayak surganya dia nih gitu ya. Dia bermain-main liar di film ini gitu. Jadi terlepas dari bahwa dia udah ngumpulin 2, ini sih
kayaknya bakal menang lagi gitu ya. Kecuali kalau orang kemudian yang vote, kayaknya dia udah menang nih, jangan deh kasih yang lain. Nah itu itu faktor non teknis tuh. Tapi tetap harus sih. Di mana-mana udah menang Cruella juga, jadi Cruella sih. Jadi kayak lebih ke Dune sama No Time to Die sih sama. The Power of the Dog gue kurang ngerasain karena emang nontonnya di Netflix bukan di bioskop, jadi kayak nggak bisa ngerasain experience soundnya gitu. Dune itu apa ya, suara dentamannya aja tuh kayak duh gitu aja, kayak kita bisa ngerasain banget gitu. Kita deg-degan banget gitu. West Side Story waktu itu nonton bioskop, soundnya oke, tapi yang di opening aja. Karena soundnya kan lebih ke drama. Pas yang di opening awalnya itu kan kayak nggak banyak dialog, kayak cuma banyakkan gerak deg-deg itu berasa waktu nonton bioskop berasa, tapi setelahnya itu kayak ya udah biasa aja gitu. Nah kalau yang benar-benar berasa sih Dune sama No Time to Die sih. Kayak No Time to Die ini kita ngeliat banyak kayak kejar-kejaran, dia lari pakai mobil, kayak apa sih suara-suaranya itu berasa gitu. Dua ini sih yang paling berkesan kuat ya. Tapi kalau ternyata Belfast menang, ya kita nggak tahu karena kita nggak ngerasain experience soundnya di bioskop, kita ya nggak bisa menilai. Jatah buat Belfast gitu. Bisa jadi ini sih karena pas nonton No Time to Die di bioskop ini intens, soundnya intens banget. Yes. Dari aksi awal sampai akhir yang ledakan di makamnya Vesperlin, kemudian dikejar-kejaran dan terus ada helikopter yang di tengah laut. Banyak lah yang perlu buat meyakinkan aksinya kalau legar dan segala macam. Agak nggak ngerti juga The Power of the Dog tuh kira-kira di momen apa ya yang soundnya tuh bikin orang wah soundnya bagus. Nah kalau Belfast mungkin bisa dikira-kira nih, walaupun kita nggak nonton biasanya kita bisa kira-kira waktu adegan kerusuhan itu kan sound numpuk ya, sementara tetap ada dialog ya yang si ibu manggil anaknya, ngejar anaknya gitu loh. Di situ sound bermain, kita bisa mungkin di momen ini. Power of the Dog nggak tahu di mana gitu. Tapi kayaknya memang mungkin yang bisa kita rasain banget nih Dune, kan misalnya kayak suara pasir gitu kan ya. Elemen suaranya banyak nih. Yang pasir, yang seaworm, yang pesawat-pesawat, yang orang keramaian, yang keramaian. Gitu. Kaya banget soundnya Dune. Elemennya kemungkinan Dune yang menang gitu ya. Dan yang memang udah jelas juga ya emang Dune juga sih, karena di mana-mana juga kebanyakan juga Dune yang udah momen-momennya juga kedengeran itu juga. Dune ya, megang teknis nih. Impactnya juga kuat banget. Baru kategori teknisnya Dune mungkin banget. Nomor 2-nya mungkin baru No Time to Die sih, tapi ya tetap kalah sama Dune. Yang lainnya mungkin agak susah. Mungkin bisa jadi nanti tie. Iya bisa jadi. Maksudnya dua-duanya menang. Bisa ada dua kejadian gitu. Sebenarnya kalau film editing, kalau gue nggak tahu kenapa mikirnya Don't Look Up, karena dari kemarin tuh yang menang kayak The Trial of Chicago 7 kalau nggak salah kemarin tuh menang karena dia ngeditingnya tuh kayak praktik gitu loh, kayak tiba-tiba ini. Tapi orang nontonnya nggak capek gitu karena editingnya rapi gitu, kayak dari sini apalagi lagi adegan debat ada ini semua, tapi dia ngumpulin gambar itu. Dan Don't Look Up itu ngelakuin hal yang sama gitu dengan film itu. Kita ngeliat tiba-tiba di beberapa scene itu Don't Look Up itu kayaknya kasar banget. Tapi nggak tahu kenapa kita nontonnya kayak ya udah oke, mungkin memang ini. Tapi kalau gue sebenarnya Don't Look Up atau enggak Tick Tick Boom, antara dua itu sih. Tick Tick Boom juga King Richard ini menarik sih kalau misalnya King Richard menarik. Tapi kan kalau film biografi editing tipe kayak gitu sih udah ada beberapa yang gue tonton yang kayak gitu. Tapi kalau Tick Tick Boom ini tuh secara editing juga enak gitu ngeliatnya, rapi banget gitu. Jadi kalau editing sih mungkin antara Don't Look Up atau Tick Tick Boom sih kalau gue sih pilihannya. Tick Tick Boom belum. Kalau menurut saya ini, kalau editing salah satu yang paling susah proses editingnya adalah physical, iya. Nah makanya heran juga nih West Side Story nggak masuk gitu ya. Kebayang menarik nih kalau yang
Tick Boom ini, Tick Boom, Andrew West sebelumnya sudah pernah menang satu kali di Black Swan. Kita ingat nih bahwa salah satu film musikal yang paling cakep dalam 10 tahun terakhir kan La La Land. Iya. Gimana editingnya juga luar biasa kan. Betul. Tapi dia kalah. Jadi akhirnya kita nggak tahu juga gitu ya. Ternyata faktor bahwa ngedit yang ada unsur musikalnya susah banget itu mungkin bukan kuncian. Nah, udah ada orangnya, kita jangan ngomongin lagi. Tiba-tiba hilang. Waduh, bahaya nih, ditinggal langsung jangan jadi gosip. Aduh, kasih tahu dong. Apa nih? Alternatifnya King Richard karena udah dipilih Asosiasi Sinema Editor. Kalau aku sih tetap Dune karena jagoan gue sepanjang masa Dune saat ini. TDK aspek. Oke. Kalau dari aku sendiri, Power of the Dog kalau aku sih. Power of the Dog, sinematografi. Indah banget film itu. Dune enggak nih? Ini jangan best picture juga nih. Kalau Dune itu mungkin ya, sama kayak kita nonton Blade 20 Blade gitu ya. Iya, Blade Runner sih. Sama Arrival gersang banget. Dia kayaknya piawai memilih tempat yang kering. Ya. Kayak gurun. The Power of the Dog itu kemarin menang di BAFTA. Power of the Dog tuh long shotnya bagus dari awal dia masuk, muncul langsung. Terus kemudian banyak sih kayak dia ngesut rumah di tengah banget gitu. Kita kayak lihat lukisan dalam sinema. Dari jauh ya. Tragedy of Macbeth enggak nih? Dia pengambilannya juga keren-keren loh. Shot-shotnya dengan set decoration yang minimalis tapi dia keren juga. Keren sih, blockingannya keren banget. Tapi karena ada The Power of the Dog yang emang wah banget secara sinematografinya kurang sih. Cakep semua nih ya. Tragedy of Macbeth nih hitam putihnya tuh luar biasa deh kayaknya, yang dia main efek asapnya itu juga keren gitu ya. Cakep lah itu ya. Nah, West Side Story itu Janusz Kaminski. Dia Janusz Kaminski ini langganan Spielberg sejak Jurassic Park ya. Dia ini memang Spielberg itu kan kalau sinematografi itu tuntutannya gokil ya. Itu jadi banyak gerakan yang kita tuh gimana cara bikinnya gitu, kayak gitu. Gitu. Tapi memang gitu kan Spielberg orang tuh jadi kayak yang wajar lah dia bagus jadi kayak gitu. Jadi itu kan padahal itu gila banget nih gitu secara teknis sinematografinya ya. Power of the Dog oke. Kayak lukisan, blocking gitu kan. Dia frame, tapi dia dibantu oleh yang memang pemandangannya bagus. Nah, The Power of the Dog ini ada momentum si sinematografernya itu cewek. Ari Wegner nih cewek nih. Nah, jadi mungkin karena faktor non teknis ini ya, karena semuanya sama-sama bagus ya. The Power of the Dog bisa. Baru ada 2 sinematografer cewek yang masuk nominasi Oscar. Yang pertama tuh siapa Morrison yang untuk Black Panther. Nah sekarang yang kedua sih Ari Wegner ini. Nah jadi kemungkinan ini yang menang. Ini prediksi siapa tadi? Mas Edi berarti Power of the Dog ya? Ari Wegner. Power of the Dog, Ari Wegner. Mas Rido? Power of the Dog. Mas Zul juga Power of the Dog? Power of the Dog. Nah, aku Dune aja satu. Beda. Terus Belfast itu kemarin di Critics' Choice Award juga menang di sana Belfast. Sedangkan kalau di BAFTA Licorice Pizza. Belfast juga dulu itu terlalu banyak yang pengen diomongin gitu, nggak terlalu berfokus. Kayak kita nontonnya selama hampir 2 jam tuh kayak sebenarnya ini tuh mau ngomongin apa sih yang pengen dia pengen nembak cewek itu kan, cuma kayaknya lika-likunya banyak banget yang ketemu
tiba-tiba dia buka usaha, tiba-tiba ini kayak ketemu pacarnya Tracer yang gila itu, Bradley Cooper. Nggak kayak film-filmnya PTA yang lain. Kalau ini tuh kayak ini karena yang bikin kan Paul Thomas Anderson, jadi agak agak titik terendahnya dia buat karyanya dia. Padahal PTA kan bagus biasanya. Tapi dia nggak, apakah voter juga jadi kayak ini belum pernah menang terus dimenangin di sini gitu, Licorice Pizza, atau mungkin kayak kelihatan fresh gitu. Versi entengnya PTA gitu loh. Jadi nanti nunggu PTA bikin film yang lebih berat lagi gitu kan. Kalau ini kayaknya enggak lah. Licorice Pizza bisa kita coba. Licorice itu terlalu ringan buat PTA. Best original ini The Worst Person in the World tuh umum tapi agak spesifik juga di satu sisi. Dan ini sangat mewakili generasi kalian milenial, alpha. Tapi menarik sih kalau misalnya dimenangkan The Worst Person in the World. Kalau jagoannya mungkin Belfast atau Belfast ya. Belfast sih kalau gue. Karena itu kayak terasa personal aja sih cara cerita, cara skenario itu kayak terasa banget kita tuh. Karena ini kan diangkat dari ceritanya si Kenneth si Rocky Beck itu, jadi kayak kita ngerasa deket gitu dengan cerita dia gitu. Jadi kayak bisa kita tuh lagi duduk, kita tuh lagi duduk sama Kenneth itu lagi ceritain dia gini loh, kalau gue dulu tuh bla 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 bla. Jadi kayak terasa deket aja sih, makanya kayak menarik juga nih skenario-nya bisa ditulis kayak gini gitu. Berapa sih kalau yang buat dari jagoan saya? Nggak Don't Look Up nih, nggak Don't Look Up. Nggak deh. Di BGA, Berita Get Award aku barusan buka ini, yang menang Don't Look Up kalau nggak salah. Ini gimana nih? Masalahnya beda-beda nih ya Mas Edi ya. Di Licorice Pizza menang di BAFTA, Critic Choice menangin Belfast, di BGA menangin Don't Look Up. Oke, berarti sekarang kita bicara preferensi pribadi ya. Saya sama kayak Mas Rido, berat di Belfast karena memang terasa personal, terasa intim gitu loh, dialog di dalam rumah, sentuhan-sentuhan kecil. Nah terus kayak yang kalau kita yang awam sama pergolakan di sana, kita paham Katolik, Protestan, masyarakat di sana seperti apa kan gitu ya. Dia bisa mengkompos adegannya itu sehingga dialog-dialog itu terasa deket sama kita gitu. Padahal kita kan beda dunia banget gitu ya. Cara culture aja udah beda gitu. Tapi kita yang ngasih aja bisa ngerasain gitu. Iya. Menarik sih kalau misalnya Oscar Berbaik Hati memenangkan Kenneth Branagh buat Belfast. Ya kalau dari aku juga Belfast, walaupun juga mungkin ada kesempatan untuk Licorice Pizza juga karena di Buffalo juga menang gitu. Nggak keberatan juga kalau sampai misalnya The Worst Person itu menang ya, karena benar yang Mas Yul bilang kayak kegelisahan midlife crisis tuh bisa disampaikan. Aku jadi merinding dengerin ini. Midlife crisis. Iya. Tapi bisa kejutan juga loh Mas Edi, tiba-tiba The Worst Person in the World gitu. Iya. Bisa juga sebenarnya. Iya. Aku jadi merinding soalnya di agak susah, tapi kalau dilihat dari sekarang lagi hype-nya Coda, mungkin Coda sih. Walaupun kalau jagoan pribadi pinginnya Drive My Car. Kalau aku cenderung ini sih Drive My Car, mungkin karena isunya itu kan keseharian banget tentang isu hubungan suami istri. Terus juga diangkat dari Haruki Murakami juga kan. Adaptasinya mungkin novel dia juga pas kan, mungkin menurut kalian yang udah nonton mungkin pas itu ya bisa jadi jagoan juga sih. 3 jam itu nggak kerasa ya karena narasinya, naskahnya bener-bener kayak dia rapi aja gitu, dia bisa bikin kita senyaman itu dari setiap dialog-dialognya juga. Jagoan. Kalau Coda ini aku lihatnya mungkin berangkat dari untuk menghormati yang komunitas dev ya. Tapi dari satu sisi ceritanya sangat FTV menurutku ya. Jadi agak dragging aja gitu kalau lihat nonton Coda ini. Itu udah tahu endingnya bakal bagus. Dan The Power of the Dog gimana nih? Jane Campion juga harus masuk juga nih kalau dia harus menang Best Picture juga nih. Ada screenplay. Ya kalau Power of the Dog kalau misalnya jurinya LGBTQ friendly bisa. Karena kan isu-isu homoseksual kan ada.
dulu nih awal-awal The Power of the Dog menang banyak penghargaan sebelum akhirnya Koda ini mulai melambung di WGA dan lain-lain. Jadinya kalau gue lihat dia tuh di film Twitter ya, di Twitter anak-anak, mereka antara dua ini yang paling kuat, antara Power of the Dog sama Koda ini. Dan itu yang bikin bingung juga. Karena direktur juga nggak mungkin juga menarik ya. Menarik kalau misalnya The Lost Daughter ini menang Maggie Gyllenhaal. Dia akan jadi Emma Thompson kedua yang menangkan Oscar di Best Adapted Screenplay. Artinya kemampuannya sebagai penulis diakui oleh Oscar. Dan temanya juga kan tentang hubungan ibu dan anak kan. Oke, jadi kalau kita bicara misalnya gini, Koda itu momentumnya nih lagi naik kan ya, lagi naik. Tapi kalau misal bicara ceritanya biasa aja. Nah, Koda ini kan remake dari film Prancis yang memang film aslinya ceritanya kayak gini. Cuma bedanya tuh kalau yang film Prancis tuh di Koda kan nelayan ya. Kalau film Prancis tuh peternakan. Kalau buat cerita dia nggak banyak ngotak-atik dari film aslinya. Nah, terus kalau Drive My Car ini jadi luar biasa karena kayak tadi misalnya di awal tuh Rido bilang kan bahwa kameranya banyak statis gitu kan. Ya, kamera banyak statis, nggak ada acting yang show off juga gitu kan. Tapi kita engage karena apa? Karena kekuatan dialognya gitu kan. Nah, terus yang harus kita ingat, ini film 3 jam diadaptasi dari cerpen loh, cerpennya Murakami gitu ya, bukannya satu buku utuh gitu ya. Bisa dielaborasi sama si Ryosuke Hamaguchi ini jadi film yang 3 jam. Terus dia menemukan paralel antara kehidupan si aktor director ini dengan Uncle Vanya gitu ya. Dialog-dialog itu kuat gitu ya. Dan kayaknya sih kalau memang keunggulan dia sebagai penulis skenario di sinilah gitu ya. Di Drive My Car ini ada pembuktiannya. Dan again, Dune juga kan novel yang memang dari dulu orang bilang gak bakal bisa difilmin. Begitu dibikin film, gagal dulu kan. Tanpa baca bukunya, ketika nonton Dune yang sekarang, kita bisa ngerti padahal karakternya banyak, setnya banyak, intriknya belibet-libet, tapi kita bisa ngikutin. Nah itu kan kekuatan skenario ya, gitu. Dan dia bisa memilah untuk gue stop di sini, gitu kan. Gue pilah jadi 2 film, dan di film pertama ini gue masukin unsur-unsur ini. Apa The Lost Daughter ini salah satu novel yang paling penting gitu ya. Tapi kalau kita bicara momentum, kayak nggak kedengeran nih sekarang nih kalau bicara Oscar gitu ya. Satu lagi terakhir, Power of the Dog itu kalau memang itu ada di bukunya, maka bukan kekuatan skenarionya kan. Sama gitu. Plot twist di belakangnya juga bukan kekuatan filmnya, bukan kekuatan skenario kalau memang itu ada di buku gitu. Oleh karena itu kalau memang preferensi, lo milih Drive My Car atau Dune. Kalau momen Koda nih bisa banget naik nih. Oke, tapi kalau harus milih satu, ya harus milih satu siapa yang menang, maka gue akan milih Drive My Car. Tapi untuk buat kemenangan Best Picture-nya nanti, buat pendukung Best Picture-nya nanti, Power of the Dog juga kuat juga kan sebenarnya. Ya antara Power of the Dog, Koda, sama Drive My Car ya tadi ya. Kalau aku jagoan Curtis Smith McPhee, tapi kalau untuk prediksi Troy Kotsur karena udah menang di SAG kemarin juga, di Critics' Choice juga menang Troy Kotsur, BAFTA juga menang Troy Kotsur. Dan memang Koda namanya lagi naik tadi kayak Mas Edi bilang. Kalau misalnya emang Oscar ini pengennya ya udah kita naikin exposure-nya, ya kayak Troy Kotsur. Tapi emang bukan sekedar exposure aja, emang bagus gitu loh. Peran dia emang bagus gitu. Ya kalau yang lain-lain sih oke, bagus, tapi kayak udah punya nama aja sih. Mungkin J.K. Simmons, Bing Cardos, William Frawley. Sebenarnya J.K. Simmons masuk nominasi itu kejutan ya kemarin ya. Begitu masuk, betul, gak nyangka gitu. Karena jarang diperbincangkan. Banyakan tuh kayaknya diam-diam Jared Leto atau Bradley Cooper gitu yang naik. Bradley Cooper di. Kalau ngomongin House of Gucci jangan deh. Jesse Plemons pada kaget gak sih sebenarnya? Karena menurutku dia screen time-nya di Power of the Dog juga kayak nggak banyak bersinar. Jadinya kayak ada Jesse Plemons di sini. Tapi bisa sih jadi kuda hitam sebenarnya kalau Jesse Plemons.
andai kan best supporting aktornya Jesse, terus best supporting aktrisnya Kristen, maka jadilah sejarah suami istri menang. bisa, tapi kayaknya enggak. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau untuk kategori ini Troy Kotsur udah lock. Tidak bisa dihentikan ya. Iya, runner udah dia. Runner sak juga. Karakternya di film itu kan dia memberikan kejutan ya bahwa nggak seperti yang tampak gitu ya. Dan ada tatapan dan udah beda gitu. Tatapan dan senyuman sinis di endingnya itu tuh yang mengajar gitu ya. Tapi sebelum Troy Kotsur menang di SAG itu, kalau aku pribadi sih kayak pengennya sih kalau di movie gitu, karena gue kayak ngerasa dia tuh ngimbangin si Benedict Cumberbatch gitu loh. Apalagi ketika dia tuh bisa kayak mendalam gitu, posisinya kayak pas dia lagi ngasih rokok sama Benedict Cumberbatch itu kayak bener-bener kayak itu deep banget sih, intimate banget sih saat itu sih. Oke. Berarti ini karena momentum juga Troy Kotsur ya ini ya. Kayaknya lock ya. Kalau dari aku, yang udah jelas lock adalah Ariana DeBose di West Side Story. Dimana-mana udah menang, udah lock. Kayak tahun lalu dan ya kalau ya. Kalau Kristen Dunst kayak kesempatan dia. Terus yang menarik adalah kalau aku lihat sih di Anjani Alice ini. Nah sebelum Ariana DeBose ini ngelok-ngelok itu jagoan aku juga Anjani Alice yang aku dapat pertama kali. Kalau Ariana DeBose ini mungkin kemampuannya dia kan aktris teater ya. Teater bisa nyanyi bisa. Orientasinya juga menarik kan, orientasi seksualnya juga salah satu faktor. Kayak mencatat kalau misalnya dia menang dia bakal mencatatkan sejarah. Jadi front runner Ariana DeBose itu, tapi aku lebih suka Anjani Alice atau Kristen Dunst. Anjani Alice tuh kayak kurang dipublikasi banget sih. Iya, kurang di sayangnya sih itu Anjani Alice padahal bagus, tapi kayak orang lebih prefer ke Ariana DeBose karena emang publikasinya ke arah sana semua gitu. Jadi kalau sekarangnya kita dengar siapa ada best supporting actor siapa Ariana DeBose, kayak kurang banget dipublikasiin, padahal sayang banget sebenarnya. Jadi kayaknya kalau untuk menang ya kayaknya sih Ariana DeBose. Anjani Alice nih keren banget dan dia bisa selain memang karakter di film itu ya, kuat, dia ya. sendiri tuh bisa kayak satu-satunya orang bisa nekuk Will Smith di film ini kan dia kan. Gitu loh. Hanya orang yang punya karisma sama besar atau bahkan lebih yang bisa bikin Will Smith nih nunduk gitu, dan di film ini tuh si Anjani Alice nih berhasil gitu loh. Kristen Dunst semua orang udah tahu dia gitu. Yep. Nah, jadi ada 3 di sini kan, Ariana DeBose, Anjani Alice sama Jessie Buckley. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi, saat ini Ariana kayaknya yang memang menang ya, karena ya udah di mana-mana dia. Menang, dan iya. memang jadi catatan menarik buat Oscar. Ini juga kalau dilihat dari semua penghargaan, lock semua ke Will Smith dari awal, SAG juga, BAFTA juga. Padahal gue pas BAFTA itu mikirnya bakal Benedict Cumberbatch, ternyata menangin Will Smith juga. Critics' Choice Will Smith, Golden Globe juga Will Smith. Jadi ini untuk Oscar juga kayaknya lock untuk Will Smith juga. Denzel udah 2. Javier 1. Sisanya nominator semua. Will Smith itu sekarang kalau kita filmnya kan kayak bukan film yang serius ya, kayak This Is It But, apalagi filmnya tuh rata-rata bukan tipe film yang serius, kayak film-film popcorn aja yang kita lihat. Kalau film itu tiba-tiba dia muncul, ngasih film biografi, dan dia mainnya karakter yang serius yang beneran ada. Dan makanya jadi kayak ngeliatnya tuh orang-orang juga apalagi kemarin main Gemini Man, kita kan Gemini Man kan juga nggak bagus-bagus banget ya. Jadi kayak ketika dia tiba-tiba muncul mainin Richard Williams tuh, orang tuh kayak ini tuh karakter yang nggak main-main gitu, dan ya nggak ada alasan lain sih kalau menurut saya sih. Kalau yang kedua jelas Andrew Garfield. Oke, Will Smith memang benar-benar kayak bisa mendalami karakter banget sih di King Richard emang jadi. Dan nggak ada yang jagoin Denzel kan, karena ya udahlah dia memang. Jadi gini, salah satu kekurangan orang
yang prestasinya bagus adalah orang take it for granted gitu ya. Jadi Denzel Washington tuh orang yang ya udahlah emang udah bagus gitu loh. Ya udah bagus. Enggak perlu penghargaan lagi. Enggak perlu penghargaan lagi. Kita tahu dia bagus udah. Gitu. Jadi ini kemungkinan Will Smith nih. Jadi Benedict Cumberbatch gimana? kasih dia kesempatan. Benedict fansnya bagus. Satu lagi, Will Smith ini di film King Richard ini dia kan nggak cuma main kan, tapi dia develop film ini gitu loh. Jadi passion projectnya dia gitu, labor of love-nya dia. Berarti Will Smith ya, nih lock sama untuk Will Smith ya. Kuat-kuat, kalau menurutku sih kuat-kuatannya antara Benedict Cumberbatch juga sih. Sebetulnya antara Will Smith sama Andrew Garfield sih, karena Andrew Garfield itu membuktikan bahwa dia serba bisa. Dia membuktikan kalau dia itu bukan sekedar Peter Parker doang, tapi dia beneran bisa acting di luar itu. Dia tuh bisa lebih dari itu, bisa nyanyi, bisa bermain ekspresi sambil nyanyi pula, bisa berakting, bisa segalanya gitu. Dia nunjukin semua apa sih, all out banget lah istilahnya tuh di sini. Jadi kayak kalau dia pun menang juga ya oke, alhamdulillah. Nggak keberatan. Nggak keberatan, betul. Nggak keberatan. Kalau dari anak-anak Twitter, dari semuanya pengennya Kristen Stewart yang menang untuk Best Actress-nya. Pengennya tuh kebanyakan Kristen Stewart yang pengen menang. Golden Globe menangin Nicole Kidman. Critic Choice Jessica Chastain. Di SAG juga Jessica Chastain yang menang. Jadi kemungkinan besar untuk Jessica Chastain juga besar. Lucunya itu banyak yang di-snap juga. Ini kayak ada Lady Gaga di-snap diganti sama Penelope Cruz. Jadi Gaga biasa aja. Biasa aja gitu. Itu apa? Dia keangkat ya karena menang bagusan ke sana gitu loh. Iya. Itu power marketingnya House of Gucci filmnya, PR-nya. House of Gucci itu di mana para aktornya actingnya tuh over the top gitu ya. Terutama Lady Gaga dan Jared Leto. Makanya wajar mereka nggak masuk dua-duanya. Iya. Oke. Tapi Lady Gaga dapat di BAFTA. Lady Gaga House of Gucci. Nggak apa-apa, nggak menang kan tapi. Nggak menang juga. Nggak menang juga. Yang menang Joanna Scanlan, film After Love. Ngomongin BAFTA juga agak ngelipar ke sana. Di BAFTA sama di Oscar itu kayak bener-bener prediksi banget tuh BAFTA untuk Oscar-nya. Kayak Carey Mulligan, dia pengennya Best Actress-nya untuk Oscar tuh. Terus di Golden Globe ada Andrade, di Critics' Choice menangin siapa lagi gitu. Beda-beda semua. Di BAFTA menangin Frances McDormand, lalu di Oscar tiba-tiba menangin Frances McDormand juga. Nah ini balik lagi ya, ini balik agak melipir ke sana, balik lagi ke aktris nih. Ini siapa nih? Jessica Chastain kah nih yang bakal menang atau Kristen Stewart? Mungkin orang anak-anak Twitter milih Kristen Stewart karena ngeliatnya di mata mereka tuh dulu meremehkan, oh ini mah pemain Twilight gitu. Jadi tiba-tiba dia bagus, wah bagus, langsung pilih gitu karena selama ini meremehkan. Tiba ngeliatnya bagus langsung kayak Robert Pattinson aja deh di Batman. Orang kan selama ini kan ngeremen kayak di Twilight ya. Dia udah pernah main di The Lighthouse kok bagus banget gitu. Ya mungkin ya kata tipe 11-12 kayak gitu sih. Ya lebih ke Jessica Chastain aja sih. Udah paling pas. Jadi gini, kalau para kritikus itu yang waktu akhir tahun banyak banget yang milih Kristen Stewart kan, itu sehingga orang lock nih menang Best Actress, tiba-tiba gak dapat nominasi di SAG gitu kan. Nah mulai tuh goyang. Muncullah Jessica Chastain ini nih momentumnya dia, dan orang juga sepakat bahwa kok dia baru dapat 3 nominasi sih gitu loh, mestinya lebih lah. Makanya di sini kayaknya sih memang urutan pertama Jessica Chastain nih, apalagi tanggal 24-nya dia ulang tahun gitu ya. Momen lagi nih, momennya bagus banget. Iya, gitu kan. Dia bakal bilang ini hadiah ulang tahun gue. Kalau dia menang dia akan ngomong gitu deh. Udah kedebak ya, speech-nya udah dapat. Tapi tim make up-nya nggak datang, dia nggak datang loh mas. Enggak, tim make up-nya nggak di televise, dia nggak akan muncul di red carpet. Ya, tapi seremoni dia tetap.
Nah, tapi nggak keberatan juga kalau Kristen Stewart menang, gitu ya, karena pembuktian bahwa dia lebih dari itu. Dan publik Amerika terlambat untuk sadar sebetulnya, karena Prancis udah dulu mengakui Kristen Stewart ya. Dia kan menang Caesar Award. Satu-satunya aktris Amerika yang menang kategori aktris terbaik di Caesar Award itu Kristen Stewart ya. Wow. Di The Cloud of Sils Maria. Dan dia kemudian di Personal Shopper juga masuk lagi. Jadi pembuktian aktingnya tuh malah Eropa tuh udah duluan, dan kita lihat bahwa Spencer ini direkturnya juga Pablo Larraín ya. Pablo Larraín itu orang apa ya? Pokoknya bukan orang Amerika lah ya, bukan orang Amerika. Nah, gitu. Jadi orang luar udah duluan gitu mengakui kemampuannya Kristen Stewart. Sayangnya nggak ada Dune, Denis Villeneuve, itu yang disayangkan sekali. Ya, menyayangkan ada Paul Thomas Anderson yang kayaknya, maksudnya dia sineas yang bagus, film-filmnya menarik, tapi Licorice Pizza nih kayak bukan di kelasnya dia gitu. Maka dari itu kenapa nggak Dennis aja gitu? Sorry Mas PTA, nggak Dennis aja yang masuk. Steven Spielberg udah 2 kali menang, dan kayaknya dia memang ya udah gitu, dengan dia masuk nominasi dia diakui bahwa Anda masih story yang bagus. Masih ada. Ini kalau menang bisa jadi Gen Champion sih. Tapi kalau ternyata Oscar itu masih kayak pur-pur gitu, mungkin Paul Thomas Anderson dimenangin sebagai penebusan, karena There Will Be Blood dia nggak menang, The Master nggak menang, kayak dia kayak belum menang gitu, jadi kayak Phantom Thread juga nggak menang, jadi kayak mungkin ayo udah kita kasih lah, ini udah The Master bahkan dia nggak dapat nominasi ya. Nah iya, malah nggak dapat gitu. Padahal The Master tuh bagus banget. Wah, keren banget. Kalau ternyata menang, ya berarti emang penebusan. Kayak cuma penebusan aja, ya udah dari kemarin nih orang juga udah lama nggak bikin film. Kalau ngelihat Paul Thomas Anderson ini nominasinya kayak Martin Scorsese di Departed. Bisa jadi kasusnya Paul Thomas Anderson kalau menang ya kayak gitu. Kalau misalkan di sini direkturnya udah diambil Paul Thomas Anderson, Paul Underdog cuma dapat Best Picture doang tanpa menang kategori lainnya. Ada screenplay pun bisa diambil Coda atau Don't Look Up. Jadi kayaknya Best Director nih tetap James Champion ya. Tetap James Champion ya. Sebetulnya jagoan ada 2 sih. Jane Campion atau Ryusuke Hamaguchi. Nah, itu. Itu dia. Bisa ngikat orang selama 3 jam. Itu dia. Dan halus gitu ya. Halus. Jadi 2 itu. Jane Campion itu sebetulnya kan Power of the Dog, dengan dia dapat 12 nominasi di atas kertas, dia akan banyak menang gitu ya. Termasuk di kategori Best Director. Cuma ada faktor X kemarin kan. Ketika dia di DGA, speech-nya itu agak nyinggung dan Serena kan. King Richard. Jadi bisa jadi itu mempengaruhi voters untuk tapi voter udah ditutup bukan sih? Voternya kapan sih penutupannya? Jane Campion merasa bisa ngomong kayak gitu, voternya ditutup, dia udah merasa bisa menang bos. Udah Ya, bisa. Egonya bermain di situ. Udah menang karena udah kayak tahu udah menang gitu. Dia kan pernah dapat nominasi, dia jadi satu-satunya sineas wanita yang dapat 2 kali nominasi Best Director kan. Waktu The Piano 93 dia kalah sama Steven Spielberg. Jadi again ini balas dendam. Perang nostalgia lagi. Banyak kali yang balas dendam di Oscar ini kayaknya ya. Ya seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas 1 April di Netflix. Dendam 1 April ya. Ini ada yang nonton nggak ya dari produksinya? Boleh ini nanti dendam. Bakal asik banget kalau Ryusuke menang sih. Nah, kalau misalkan nih Mas Indi, Ryusuke menang nih, misalkan Ryusuke menang di sini, dan adapted screenplay juga kejutan menang di adapted screenplay, Best Picture bisa menang nggak nih kayak Parasite nih? Berarti kita udah masuk nih kategori Best Picture nih. Boleh, karena directing udah jelas Jane Champion kan kayaknya prediksinya. Boleh langsung Best Picture aja nih, langsung gas. Ya,
berarti udah langsung. Langsung aja guys. Best Picture. Best Picture-nya nih. Best Picture kalau sampai Ryusuke menang dan Adapted Screenplay menang, Drive My Car bisa banget menang gitu ya, bisa banget menang. Nah tapi jadi gini, faktor ada beberapa kategori lain yang ikut menentukan apakah film menang Best Picture apa enggak, selain ada sutradara kategori itu, ada kategori skenario sama editing. Nah sekarang editing nih kejutan, makanya King Richard menang, karena King Richard ya udah nominasi udah gitu, gak ada yang jagoin dia untuk menang Best Picture. Tentu editing menang, makanya wah nggak boleh tutup mata nih gitu loh. Best Director kemungkinan Jane Campion sih gitu ya, kemungkinan Jane Campion. Jadi peluang Power of the Dog untuk bisa menang Best Picture besar, dan biasanya nggak selalu yang dapat nominasi paling banyak dia yang menang Best Picture kan gitu ya. Tahun lalu kan enggak. Jadi kalau berbicara Jane Campion akan menang Best Director, kemungkinan dia akan menang Best Picture karena ditambah bahwa dia dapat nominasi paling banyak. Gitu. Tapi yang nggak boleh tutup mata juga adalah momentum Coda nih. Ini gila nih Coda. Nah. Ya, baru-baru ini langsung naik ya. Menit terakhir. Iya. Naik. Di menit-menit terakhir gokil gitu. Padahal dia dapat nominasi cuma 3. Best Picture. Paling sedikit di antara yang lain 10 ini. Dia sama Licorice Pizza yang paling sedikit cuma 3. Dikit. Dan dia kalau sampai Coda menang, nah again akan ada sejarah baru di mana film dengan nominasi yang cuma 3 bisa jadi Best Picture gitu. Sebelumnya kan harus di atas itu. Nah kalau bicara chance, makanya chance-nya sebetulnya nggak terlalu besar kalau udah bisa menang. Dia cuma menang di momentum. Menang momentum doang ya. Nggak bakal istilahnya kalau dari votersnya kan dia juga diversity untuk ngangkat deaf community juga kan. Jadi mungkin kayak bisa-bisa aja gitu. Dan itu udah diwakili oleh Terry Couture kan. Ya. Oh, di supporting actor. Udah ada representasinya, ya udah ada representasi ngapain? Ya udah. Jadi kayaknya kalau untuk Best Picture terlepas dari preferensi, The Power of the Dog tetap paling besar menang kemungkinan menang. Kalau Drive My Car kalau bisa dibilang representasi Asia udah pernah ada di Parasite, udah pernah menang. Udah Parasite gitu. Jaraknya terlalu deket kan? Baru 3 tahun. Kalau misalnya bilang kasih lah untuk representasi Asia lah, baru beberapa tahun yang lalu kok. Jadi kayaknya enggak sih kalau untuk mereka. Iya, orang bilang kan Parasite udah, Bong Joon-ho udah, kemarin Chloe Zhao udah. Mau apa lagi? Parasite udah diborong banyak menang 4 ini kan. Menangan piala. Ya udah gitu. Kayaknya sih ya The Power of the Dog. Power of the Dog ya. Tapi juga ini kan kembali ke temanya Oscar ya, All About You Movie Lovers. Film manakah yang paling enak dilihat mungkin? Coda. Yang nyaman. Orang semua udah pasti nonton film mana gitu. Kira-kira. Kalau dari akses Dune Coda. Kalau dari akses ya lebih mudah karena dari akses. Terus juga Don't Look Up Netflix. Tapi divisif ya, sih. Don't Look Up divisif, ada yang suka banget, ada yang nggak suka sama komedinya. Ya. Jadi 3 itu sih. Lagi ke temanya juga Coda sih. Coda, Dune, Don't Look Up yang aksesnya juga gampang. West Side Story juga baru akses juga sekarang. Tapi juga marketnya untuk West Side Story jarang-jarang di Indonesia. King Richard pun juga nggak jadi tayang di. King Richard orang udah terlalu familiar kayak di Indonesia ya. Malah nggak jadi tayang gitu karena kayak nggak tahu ya, mungkin sekarang ngeliat marketnya, waduh jangan marketnya kurang suka nih, nggak jadi tayang gitu. Licorice Pizza juga memang nggak ditayang-tayangin, dia memang eksklusif kecuali virtual screening aja yang dapat sama yang di sana. Dari 10 ini yang nggak akan menang, Nightmare Alley, Don't Look Up, Nightmare Alley, Don't Look Up, Licorice Pizza, Nightmare Alley, West Side Story. 4 ini nggak akan menang. Kemungkinannya dikit banget sih, dikit banget. Sebelum Coda menang di set kemarin, maka gue akan bilang The Power of the Dog atau Belfast. Belfast momentumnya turun, Coda naik nih. Antara The Power of the Dog sama Coda. Cuma kalau dari statistik,
The Power of the Dog lebih diuntungkan karena dia lebih banyak mendapat nominasi. Kalau Dune ini kayaknya juga termasuk yang nggak akan menang karena dia masih ada Dune Part 2 gitu. Jadi kalau kita ingat Fellowship of the Ring, The Two Towers nggak menang karena nunggu Return of the King. Yang terakhir ya, yang Return ketiga. of the King, orang udah lempar handuk semuanya, udah pastilah ini yang menang. Nah, Dune Part 1 ini belum akan menang sih kayaknya. Tahun depan ya. Apalagi kan filmnya juga belum tuntas gitu ya. Nunggu Dune Part 2-nya. 2024 Oscar untuk Dune. Tapi kayaknya Oscar ini suka kasih kejutan sih, kayak kemarin dari 2018 terus tiba-tiba kita semua udah ngejagoin Roma, ternyata Green Book yang nggak pernah ada yang ngejagoin, nggak ada yang pernah kepikiran tiba-tiba menang. Tiba-tiba La La Land juga kejadian kan. Semua orang udah ngejagoin, ternyata Moonlight juga kayaknya. Yang ngejagoin juga nggak banyak gitu, orang malah kalau film itu menang orang mau yang ngehina-hina filmnya nggak tahu kenapa ya. Iya. Jadi kayak ya. Kalau Green Book kita harus ingat Green Book itu menang Audience Award di Toronto ya. Oh iya. Ini Belfast? Ya, karena dia iya Belfast juga kan. Jadi film yang menyenangkan kan, feel good movie gitu loh. Nah Belfast mewakili itu sebagai feel good movie sampai tiba-tiba Coda muncul yang memang feel good juga gitu loh. Jadi Belfast sama Coda saingan. Nah momentum Coda yang punya sekarang gitu. Tik-Tik Boom yang mungkin bisa masuk besar. Tik-Tik Boom kan juga feel good juga, relate sama anak-anak muda mengejar mimpi. Misteri itu Tik-Tik Boom ya. Oscar ini untuk Best Picture kan dia pakai sistem preferential ballot kan. Jadi bukan adu banyak suara kayak kita pemilu gitu. Preferential ballot artinya kita bikin urutan kan. Jadi untuk nominasi nih kita masukin 5 judul berdasarkan urutan yang kita paling suka dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, preferential ballot itu yang dihitung pertama adalah jumlah film yang dapat urutan pertama, yang paling banyak dipilih sebagai nomor 1. Misalnya kepilihlah 6 judul gitu ya, 6 judul. Maka film ke-6 itu bakal dicoret. Oh, yang terakhir ya. Film ke-6 bakal dicoret. Jadi tinggal 5. Nah, untuk nominasi Best Picture kan harus 10. 5 lagi dari mana? Dihitung yang dapat vote urutan 2 gitu. Jadi misalnya kayak gini, Mas Bre milih Tik-Tik Boom, Rido milih Tik-Tik Boom di nomor 1 nih. Tapi jumlah vote Tik-Tik Boom di nomor 1 kalah sama 5 film lain, maka Tik-Tik Boom dicoret. Nah, suaranya Rido yang diambil adalah urutan 2-nya. Oke, Rido urutan 2 milih film apa? Nah, itu yang diambil. Mas Bre nomor 2 film apa? Belfast. Nah, jadinya dianggap Mas Bre vote untuk Belfast. Rido misalnya milih untuk Drive My Car. Maka urutan 2-nya Rido, Drive My Car, menjadi dikasih untuk ke Drive My Car. Tik-Tik Boom yang di nomor 1 udah dilupain karena udah dicoret di awal. Jadi bisa jadi sebetulnya Tik-Tik Boom itu banyak yang milih nomor 1, tapi karena dia nggak cukup banyak, maka dia keburu dicoret. Makanya jangan heran kalau ada film ini yang bisa masuk ya. Bisa jadi dia tuh cuma pilihan ketiga atau keempat gitu. Tapi karena konsisten, pilihan ketiga dan keempatnya dia banyak, dia bisa masuk ketimbang film yang dipilih nomor 1. Gitu sistemnya. Kayak gitu. Iya, preferential ballot. Makanya sebenarnya agak kurang suka sih sama sistem votingnya Oscar. Kalau sama ini, Oscar kan juga buat kayak apa ya? Oscar fan vote ya, kayak film-film yang disukai banyak orang gitu. Di Twitter aku juga lihat itu. Itu gimana tanggapannya untuk Oscar fan vote? Kalau itu kan memang voting dari publik biasa ya. Sebetulnya itu udah nggak pas dulu lah, buat apa sih? Kan Oscar dulu untuk Best Picture ada 5 gitu kan. Gara-gara The Dark Knight nggak masuk, di-expand kan. Gitu loh. Jadi boleh sampai 10 gitu. Nah sekarang buat apa lagi fan vote? Gitu. Kan karena mungkin kayak mereka tuh lihat rating Oscar itu penontonnya itu makin tahun makin dikit. Mereka menarik. Iya, jadi akhirnya sebenarnya gini, mau acara TV apapun tiap tahun akan makin kesini akan makin sedikit penontonnya, apapun itu. Belum mulai bosan ya secara seremonial. Karena memang TV bukan jadi satu-satunya
medium untuk nonton. Sekarang kita ada kok yang nonton di live YouTube misalnya, ya apapun itu rating di TV pasti akan turun, pasti. Bukan berarti jumlah penonton berkurang, cuma penontonnya migrate gitu, pindah ke medium lain, ke platform lagi pula kan ini ditayangin di Hulu juga, streaming online, jadi bukan perkara rating lagi sih udah. Jadi makanya fan vote untuk Oscar tuh kayak konyol sih. Buang piala aja sih. Jadi emang udah jelas untuk besok tanggal 27 Best Picture-nya tebakan kita semua untuk The Power of the Dog. Ya. Yang penting yang udah nonton jadi udah tahu ini bahasan kita soal prediksi Oscar. Jadi mungkin segitu ada ya yang nonton. Follow dari Zul, boleh follow juga di mana Mas Zul? Akun IG saya Real Jul. Boleh di follow. Terus ada Mas Wida Irfan Drama juga, boleh Mas Zul? Kalau IG paling @dogvander atau mungkin di .id sih. Oke. Dan terakhir dari suhunya ini Mas Edi. Kalau ide Edo IG Boy. Edo IG Boy YouTube. YouTube-nya The Talkies. The Talkies. Nah, yang baru belum kenal sama The Talkies boleh langsung ke The Talkies ya, subscribe tuh. Lagi ngupload edisi Oscar sekarang. Jadi mungkin segitu dulu aja teman-teman. Makasih udah nonton sampai 3 jam yang betah. Oke, selamat malam. Makasih. 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 Dadah. Makasih.